sekolah kecil, jauh dari kota tapi sudah implementasikan kurikulum Merdeka. Cara mengajar guru kami juga sangat berbeda dari sebelumnya. Di awal semester ganjil, pada tahun ajaran baru, kami melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif, bertujuan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris, serta mengetahui aspek psikologis dan kondisi emosional dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Dengan demikian, pelaksanaan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap materi, kesejahteraan psikologis, dan emosi peserta didik. Setelah mengetahui kemampuan dan mengenali karakteristik peserta didik melalui asesmen tadi, kita sudah dapat mengetahui gaya belajar mereka seperti gaya belajar auditory, visual, dan kinestetik. Dari situlah kita bisa membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok agar dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan karakteristik atau gaya belajarnya. Pembelajar auditory lebih cepat menyerap dengan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka, dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Nah, bagaimana dengan gaya belajar kinestetik? Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya. Di awal pembelajaran, Pak Guru tidak langsung memberikan materi. Dia menjelaskan kosakata dalam bahasa Inggris dengan cara yang sangat unik. Untuk memperkenalkan kosakata kepada mereka, saya membuat game kata berantai. Saya membagi mereka ke dalam beberapa kelompok untuk menulis kata-kata dalam bahasa Inggris secara bergantian dan kontinu. Saya melakukan ini karena pada asesmen kognitif awal, sebagian besar dari mereka belum mengenal sama sekali kosakata karena di kelas sebelumnya mereka tidak belajar bahasa Inggris. Hal yang sangat mendasar yang menjadi masalah klasik dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah menerjemahkan sebuah teks agar dapat dengan mudah menjawab soal berdasarkan teks tersebut. Untuk mengatasi hal itu, siswa memanfaatkan beberapa media seperti kamus, Android, dan Chromebook yang berasal dari bantuan pemerintah. Kemudian menggabungkan mereka menjadi beberapa kelompok supaya terjadi kolaborasi antar mereka sehingga bekerja lebih cepat dan tepat. Saya juga memperkenalkan fitur Google Translate pada Android dan Google Dokumen pada Chromebook yang bisa menerjemahkan teks yang panjang. Dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, tugas-tugas yang diberikan oleh guru dapat diselesaikan dengan mudah. Awalnya saya menggunakan kamus untuk menerjemahkan teks, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah diperkenalkan fitur Google, tak sampai semenit, masalah itu terselesaikan. Di akhir pembelajaran, saya mencoba melakukan asesmen formatif dengan media Android
menggunakan aplikasi Quizzes. Sekian video praktik pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.